Dalam ajaran Buddha, kebijaksanaan atau prajna adalah salah satu aspek paling mulia yang dapat dimiliki oleh manusia. Kebijaksanaan adalah penerang dalam kegelapan kebodohan, membimbing kita menuju pemahaman sejati tentang kehidupan dan hakikat keberadaan. Buddha Gautama seringkali menekankan bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang pengetahuan, melainkan tentang kemampuan untuk melihat kebenaran dengan jelas dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang luhur. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah akar dari kebahagiaan sejati, membawa kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Kebijaksanaan Buddha adalah hasil dari pemahaman mendalam tentang 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Dengan kebijaksanaan, seseorang dapat melepaskan diri dari belenggu nafsu, kebencian, dan delusi yang menjadi penyebab penderitaan. Buddha menggambarkan kebijaksanaan sebagai mata yang melihat jalan, dan sebagai jembatan yang membawa kita dari samsara ke nirvana. Oleh karena itu, kebijaksanaan bukan hanya pencapaian intelektual, tetapi transformasi spiritual. Dalam perjalanan spiritual, kebijaksanaan sejati mencakup pengetahuan langsung tentang sifat anicca, dukkha, dan anatta. Artinya, kebijaksanaan yang memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal adanya, bersifat tidak memuaskan dan tanpa diri. Hal ini juga mencakup kemampuan untuk berempati, bersikap adil, dan bertindak dengan welas asih. Kebijaksanaan yang tinggi membawa kedewasaan emosional dan ketenangan pikiran, memungkinkan seseorang untuk menghadapi tantangan hidup dengan keteguhan hati dan kejernihan pikiran. Melalui kebijaksanaan, seseorang mampu menjalani hidup dengan cara yang selaras dengan Dhamma atau hukum universal. Dalam tradisi Buddhis, kebijaksanaan tidak hanya untuk para bhikkhu dan bhikkhuni, tetapi juga untuk umat awam yang ingin menjalani hidup yang bermakna dan bermanfaat. Dengan kebijaksanaan, seseorang dapat menjadi teladan bagi orang lain, memberikan inspirasi untuk hidup dalam kebenaran dan kasih sayang. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas 7 tanda utama bahwa seseorang memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Setiap tanda mencerminkan kualitas batin yang mendalam, yang diperoleh melalui pembelajaran, meditasi, dan pengalaman hidup. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang tanda-tanda ini, dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, kemampuan melihat kehidupan sebagaimana apa adanya. Kemampuan melihat kehidupan sebagaimana apa adanya adalah inti dari kebijaksanaan, yang dalam ajaran Buddha dikenal sebagai pandangan benar, atau samaditi. Ini bukan sekadar pengamatan biasa, melainkan pemahaman mendalam yang lahir dari meditasi dan refleksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak oleh ilusi dan bias yang membuat kita sulit menerima kenyataan. Dengan pandangan benar, seseorang mampu melepaskan diri dari jebakan ini dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ajaran Buddha menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara atau anicca. Segala bentuk kebahagiaan, penderitaan, bahkan identitas diri, semuanya berubah dan tidak kekal. Dengan menyadari ini, seseorang dapat mengurangi keterikatan terhadap hal-hal duniawi. Mereka memahami bahwa menggenggam sesuatu terlalu erat hanya akan menambah penderitaan. Pandangan ini memberikan landasan bagi kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenangan batin. Ketika menghadapi kehilangan, seorang yang memahami konsep anicca tidak akan larut dalam kesedihan berlebihan. Ini bukan berarti mereka tidak peduli, melainkan mereka melihat kehilangan sebagai bagian alami dari siklus kehidupan. Kesadaran ini membawa keteguhan hati dan kemampuan untuk tetap berempati tanpa kehilangan keseimbangan. Dalam Buddhisme, sikap ini dikenal sebagai upekha atau keseimbangan batin. Kemampuan melihat realitas apa adanya juga memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Mereka berbicara dengan jujur dan jelas, sesuai dengan prinsip ucapan benar, atau samavacca. Mereka tidak mencoba memanipulasi atau menyembunyikan kebenaran,
melainkan menyampaikan hal-hal dengan niat baik dan penuh kasih sayang. Hal ini membuat mereka menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam praktik meditasi, melihat hal-hal sebagaimana adanya menjadi pusat latihan. Meditasi Vipassana, misalnya, membantu seseorang mengamati pengalaman tanpa penilaian atau reaksi emosional. Dengan cara ini, seseorang dapat mengidentifikasi akar penderitaan dan mulai melepaskannya. Proses ini membawa pemahaman mendalam tentang sifat sejati kehidupan dan membimbing seseorang menuju pembebasan. Pada akhirnya, kemampuan ini bukan hanya tentang menerima kenyataan, tetapi juga tentang transformasi diri. Dengan pandangan yang jernih, seseorang dapat hidup dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Mereka tidak lagi terombang-ambing oleh dunia yang selalu berubah, melainkan menjadi pusat ketenangan yang menginspirasi orang lain untuk juga mencari kedamaian sejati. Kedua, memiliki welas asih yang mendalam. Welas asih adalah inti dari kebijaksanaan sejati, seperti yang diajarkan oleh Buddha. Dalam ajaran Buddha, welas asih atau karuna bukan hanya rasa simpati terhadap penderitaan orang lain, melainkan juga dorongan untuk bertindak demi meringankan penderitaan tersebut. Welas asih adalah kekuatan yang melampaui batasan ego, menjembatani hati kita dengan semua makhluk hidup. Buddha mengajarkan bahwa melalui welas asih, kita bisa melangkah menuju pencerahan sejati. Welas asih yang sejati tidak mengenal diskriminasi. Itu tidak hanya ditujukan kepada keluarga atau teman dekat, tetapi meluas ke semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Seorang bijaksana melihat kesamaan dalam setiap individu, bahwa pada dasarnya, semua makhluk menginginkan kebahagiaan dan ingin terhindar dari penderitaan. Kesadaran akan kesamaan ini membangkitkan cinta kasih yang tulus, tanpa syarat, dan tanpa pamrih. Hal ini mencerminkan praktik metta atau cinta kasih universal, yang menjadi salah satu fondasi penting dalam ajaran Buddha. Namun, welas asih bukanlah kelemahan. Buddha menunjukkan bahwa welas asih juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang membantu kita memahami kapan dan bagaimana bertindak untuk memberikan manfaat yang sejati. Seorang guru bijaksana mungkin memberikan nasihat yang tegas tetapi penuh kasih, seperti Buddha yang seringkali menantang murid-muridnya untuk melihat kebenaran, meskipun itu sulit. Dengan cara ini, welas asih menjadi kekuatan yang mampu menginspirasi perubahan positif. Melalui welas asih, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan mereka. Orang yang bijaksana menjadi pendengar yang tulus, mampu memahami tanpa menghakimi. Kehadiran mereka memberikan rasa nyaman, seolah membawa ketenangan yang berasal dari kebijaksanaan mereka. Hal ini mencerminkan ajaran Buddha tentang pentingnya membangun hubungan yang didasarkan pada pengertian dan cinta kasih. Lebih dari itu, welas asih juga menjadi jalan menuju transformasi diri. Ketika kita membuka hati untuk merasakan penderitaan orang lain, kita melatih diri untuk melepaskan ego dan keterikatan pribadi. Proses ini membantu kita membersihkan pikiran dari kebencian dan ketakutan, menggantinya dengan rasa cinta kasih yang murni. Dalam meditasi, praktik welas asih membantu kita menciptakan ruang di dalam hati untuk menerima semua makhluk dengan lapang dada. Pada akhirnya, welas asih adalah manifestasi dari kehidupan yang seimbang, sebagaimana Buddha ajarkan dalam Jalan Tengah. Dengan welas asih, kita tidak hanya memberikan kebaikan kepada dunia, tetapi juga menemukan kedamaian batin yang mendalam. Seperti lilin yang menyala, welas asih tidak pernah habis saat dibagikan. Justru, ia menerangi jalan kita dan orang lain menuju kebahagiaan yang sejati. Ketiga, mampu menahan diri di tengah kesulitan. Dalam ajaran Buddha, kemampuan untuk menahan diri di tengah kesulitan adalah cerminan kebijaksanaan sejati.
Orang yang mampu melatih ketenangan di tengah badai kehidupan tidak hanya menunjukkan kedewasaan emosional, tetapi juga pengertian mendalam tentang sifat sementara dari segala hal. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan, kemarahan, atau kegelisahan hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap, bagaikan awan yang melintas di langit. Dengan memahami bahwa semua perasaan negatif ini tidak permanen, seseorang dapat melepaskan keterikatan dan menemukan kedamaian. Dhammapada menggambarkan individu yang bijaksana sebagai batu karang yang tidak terguncang oleh angin. Mereka yang meneladani ajaran ini tidak membiarkan emosi mereka dikendalikan oleh situasi eksternal. Ketika menghadapi tantangan atau provokasi, mereka tidak bereaksi secara impulsif. Sebaliknya, mereka berhenti sejenak, merenungkan konsekuensi dari setiap tindakan, dan memilih respons yang didasarkan pada kebijaksanaan dan welas asih. Inilah inti dari ketenangan batin yang diajarkan oleh Buddha. Menahan diri juga berarti mampu menerima kritik maupun pujian dengan sikap yang sama. Orang yang telah memahami Dhamma tidak membiarkan diri mereka terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Mereka sadar bahwa penghargaan atau celaan hanyalah proyeksi pandangan subjektif, bukan ukuran nilai sejati seseorang. Dengan tidak terikat pada penilaian eksternal, mereka menjaga kestabilan hati dan tetap teguh dalam menjalani jalan kebenaran. Lebih dari sekadar menjaga ketenangan untuk diri sendiri, kemampuan ini membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Individu yang mampu menahan diri menjadi seperti api yang padam di tengah pertikaian. Mereka tidak hanya memberikan contoh, tetapi juga menciptakan ruang untuk dialog yang lebih damai. Kehadiran mereka mampu meredakan konflik dan membantu orang lain menemukan solusi yang harmonis. Namun, kemampuan ini tidak datang dengan sendirinya. Dalam ajaran Buddha, menahan diri adalah hasil dari latihan yang konsisten dalam meditasi dan pemahaman terhadap hukum karma. Melalui meditasi, seseorang belajar untuk mengamati pikirannya tanpa melekat pada emosi yang muncul. Dengan memahami hukum karma, mereka menyadari bahwa setiap tindakan memiliki akibat, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Menjadi seseorang yang mampu menahan diri di tengah kesulitan adalah perjalanan spiritual yang mendalam. Ini adalah perjalanan untuk mengenali diri sendiri, melepaskan ego, dan hidup selaras dengan prinsip universal. Dalam setiap langkah, mereka yang berjalan di jalan ini menyebarkan kedamaian, menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitarnya. Keempat, berorientasi pada kebenaran. Dalam ajaran Buddha, kebenaran merupakan landasan dari kebijaksanaan sejati. Buddha mengajarkan bahwa memahami kebenaran tentang kehidupan, penderitaan, dan jalan menuju pembebasan adalah inti dari perjalanan spiritual. Seseorang yang berorientasi pada kebenaran tidak hanya berusaha menemukan kenyataan yang mendalam, tetapi juga hidup sesuai dengannya. Mereka menyadari bahwa menghadapi kebenaran, meskipun kadang sulit atau tidak nyaman, adalah langkah pertama menuju kedamaian batin dan pencerahan. Pencarian kebenaran ini tercermin dalam bagaimana mereka menghadapi masalah sehari-hari. Mengikuti prinsip satya atau kejujuran, mereka tidak mengambil jalan pintas atau memutarbalikkan fakta demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, mereka mengedepankan integritas dan bertindak dengan transparansi. Dalam Dhammapada, Buddha mengingatkan bahwa kebohongan hanya menambah penderitaan, sedangkan hidup dalam kebenaran membawa kebebasan sejati. Sikap ini membuat mereka menjadi pribadi yang dihormati dan dipercaya, baik di lingkungan pribadi maupun dalam masyarakat luas. Selain kejujuran, mereka juga membuka hati terhadap kritik dan masukan. Dalam Buddhisme, pengembangan diri adalah proses tanpa akhir. Mereka yang bijaksana memahami bahwa ego adalah penghalang utama dalam menerima kebenaran. Dengan merangkul masukan dari orang lain, mereka tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga memperkuat hubungan dengan sesama. Sikap rendah hati ini menunjukkan kesadaran bahwa kebijaksanaan adalah perjalanan yang terus berkembang,
bukan tujuan yang telah tercapai. Kebenaran juga mencakup keadilan. Dalam ajaran Buddha, semua makhluk memiliki nilai yang setara. Buddha mengajarkan pentingnya perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status, agama, maupun latar belakang. Seseorang yang berorientasi pada kebenaran memperjuangkan keadilan sebagai bentuk belas kasih terhadap semua makhluk hidup. Mereka tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi juga mempraktikannya dalam tindakan sehari-hari. Lebih jauh lagi, kebenaran yang dipahami melalui Dharma tidak hanya berfokus pada aspek duniawi, tetapi juga pada pencerahan spiritual. Mereka yang mencari kebenaran dengan sepenuh hati berupaya melampaui ilusi duniawi dan memahami kenyataan sejati. Dalam proses ini, mereka belajar untuk melepaskan kemelekatan, kebencian, dan kebodohan yang merupakan akar dari penderitaan menurut ajaran Buddha. Dengan demikian, mereka mendekatkan diri pada kedamaian abadi. Akhirnya, kebenaran adalah fondasi dari kebahagiaan sejati. Mereka yang hidup dalam harmoni dengan kebenaran menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh keadaan eksternal. Dalam setiap langkah pencarian dan penerapan kebenaran, mereka tidak hanya menciptakan kehidupan yang bermakna bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain untuk menjalani hidup yang penuh kebajikan dan belas kasih. Kelima, kemampuan untuk bersyukur. Dalam ajaran Buddha, rasa syukur adalah bagian penting dari jalan menuju kebahagiaan dan pencerahan. Buddha mengajarkan bahwa rasa syukur adalah fondasi dari hati yang penuh kasih dan bebas dari keinginan yang tidak terkendali. Dengan mempraktikkan rasa syukur, seseorang dapat melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi dan menemukan kedamaian yang mendalam di dalam diri. Orang yang bijaksana memahami bahwa rasa syukur bukan hanya tentang menghargai hal-hal besar, tetapi juga menghormati keindahan dalam setiap momen kecil. Mereka melihat nilai dalam setiap nafas, setiap sinar matahari pagi, dan setiap pertemuan dengan orang yang dicintai. Dalam ajaran Buddha, ini disebut sebagai hidup saat ini, yang menjadi kunci untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan. Rasa syukur juga membantu seseorang untuk menumbuhkan cinta kasih kepada orang lain. Ketika seseorang merasa bersyukur atas kebaikan yang diterima, mereka secara alami terdorong untuk berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Dalam perspektif Buddhis, ini memperkuat konsep saling keterhubungan, di mana setiap makhluk saling bergantung satu sama lain. Lebih jauh, rasa syukur memungkinkan seseorang untuk menerima hidup apa adanya tanpa perlawanan. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan berasal dari keinginan untuk mengubah atau menolak kenyataan. Dengan rasa syukur, seseorang belajar menerima pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, sebagai bagian dari pelajaran dan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa syukur dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana namun bermakna. Misalnya, dengan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar, merenungkan hal-hal baik yang telah diterima, atau berdoa dengan penuh kesadaran untuk menghargai anugerah yang ada. Praktik ini, meskipun sederhana, memiliki dampak besar dalam menciptakan harmoni batin dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Akhirnya, melalui rasa syukur, seseorang dapat mencapai ketenangan pikiran dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Buddha sering mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang menghargai. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, seseorang tidak hanya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, tetapi juga menyebarkan kebahagiaan kepada dunia di sekitarnya. Enam, memiliki pandangan jangka panjang. Dalam ajaran Buddha, memiliki pandangan jangka panjang dikenal sebagai salah satu manifestasi kebijaksanaan.
Buddha mengajarkan pentingnya memahami sebab akibat atau hukum karma, yang menekankan bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi yang tidak hanya memengaruhi saat ini tetapi juga masa depan. Orang bijaksana tidak hanya mengejar kepuasan instan, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang dari pilihan mereka, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pandangan jangka panjang ini tercermin dalam cara mereka mengambil keputusan. Sebelum bertindak, mereka meluangkan waktu untuk merenungkan konsekuensi dari setiap langkah. Hal ini selaras dengan praktik meditasi dalam ajaran Buddha, di mana seseorang diajak untuk memperhatikan dengan penuh kesadaran sebelum bertindak. Dengan pendekatan ini, mereka dapat menghindari kesalahan yang didorong oleh nafsu, amarah, atau kebodohan, yang dalam Buddhisme disebut 3 racun batin. Lebih jauh, orang-orang yang memiliki pandangan jangka panjang memahami pentingnya keseimbangan dalam hidup. Ajaran Buddha tentang jalan tengah atau Majjhima Patipada mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam keserakahan atau asketisme yang ekstrim. Mereka menjaga harmoni antara kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Hidup dalam kesederhanaan, mereka mampu menghargai kebahagiaan kecil tanpa kehilangan arah terhadap tujuan yang lebih besar. Dengan pandangan ini, mereka juga memiliki kemampuan untuk melihat peluang dalam setiap tantangan. Dalam ajaran Buddha, penderitaan seringkali dianggap sebagai guru yang membawa kita menuju pemahaman yang lebih mendalam. Orang bijaksana mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk berkembang, baik secara pribadi maupun kolektif. Mereka tidak takut mengambil langkah besar, karena yakin bahwa perubahan yang benar akan membawa manfaat jangka panjang. Pandangan jangka panjang juga menjadikan mereka pemimpin yang visioner. Seperti Buddha yang memimpin umatnya menuju pembebasan nibbana, orang dengan pandangan jangka panjang mampu menginspirasi orang lain untuk melihat gambaran yang lebih luas. Mereka menciptakan solusi yang berakar pada kebijaksanaan, sehingga menghasilkan dampak positif yang meluas. Kebijaksanaan mereka menjadi lentera yang menerangi jalan bagi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Akhirnya, memiliki pandangan jangka panjang memberikan kedamaian batin. Dengan memahami bahwa setiap tindakan memiliki waktu dan tempat yang tepat, mereka tidak terburu-buru oleh tekanan atau rasa takut. Dalam suasana hati yang tenang, mereka mampu menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Seperti yang diajarkan Buddha, dengan pikiran yang damai, kebahagiaan akan mengikuti seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan tubuh. Ketujuh, mampu melepaskan. Kemampuan untuk melepaskan adalah salah satu inti ajaran Buddha yang paling mendalam dan penuh makna. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul karena adanya keterikatan, keinginan, dan kemelekatan. Oleh karena itu, melepaskan adalah jalan menuju pembebasan dari siklus penderitaan. Orang yang bijaksana memahami bahwa segala sesuatu yang kita anggap milik kita, baik itu kekayaan, status, atau hubungan, bersifat sementara dan akan berlalu. Dengan menyadari kebenaran ini, mereka tidak lagi diperbudak oleh keinginan, tetapi menemukan kebebasan sejati. Namun, melepaskan bukan berarti menyerah atau menjadi acuh tak acuh. Dalam ajaran Buddha, melepaskan adalah tindakan yang lahir dari kebijaksanaan dan cinta kasih. Kita tetap bisa mencintai tanpa memiliki, berbuat baik tanpa harapan balasan, dan hidup bertanggung jawab tanpa melekat pada hasil. Dengan menjalani hidup seperti ini, kita membuka hati untuk lebih selaras dengan hukum alam dan menemukan kedamaian batin yang mendalam. Proses melepaskan juga melibatkan kemampuan untuk memaafkan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dalam ajaran Buddha, memaafkan adalah bentuk melepaskan beban batin. Ketika kita menyimpan dendam atau kebencian, kita sebenarnya memenjarakan diri kita sendiri dalam penderitaan. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari belenggu emosi negatif, menciptakan ruang dalam hati untuk kedamaian dan kebahagiaan sejati.
Buddha sendiri sering berkata bahwa kebencian tidak pernah bisa dilenyapkan oleh kebencian, tetapi oleh cinta kasih. Selain itu, melepaskan juga berarti tidak terlalu terikat pada hasil dari setiap usaha. Dalam Buddhisme, tindakan dinilai berdasarkan niat dan usaha, bukan hasil akhir. Orang yang memahami ini akan fokus pada proses dengan penuh kesadaran dan ketulusan, menyerahkan hasilnya kepada hukum sebab akibat. Dengan cara ini, mereka tidak terbebani oleh kegagalan atau kesuksesan, tetapi menikmati setiap momen dengan pikiran yang tenang. Melepaskan dalam ajaran Buddha juga mencakup pelepasan dari konsep diri. Banyak penderitaan muncul karena kita terlalu terikat pada identitas, ego, atau keinginan untuk selalu dianggap benar. Dengan melepaskan pandangan salah ini, kita belajar untuk melihat dunia apa adanya, tanpa ilusi atau distorsi. Kebijaksanaan ini memungkinkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan diri sendiri dan orang lain, tanpa kebutuhan untuk membuktikan apapun. Akhirnya, melepaskan membawa kita pada kebahagiaan sejati, yang disebut Nibbana dalam Buddhisme, keadaan di mana tidak ada lagi keterikatan, keinginan, atau kebencian. Nibbana bukanlah suatu tempat, tetapi keadaan pikiran yang bebas dari segala penderitaan. Dengan melatih melepaskan, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih ringan dan penuh kebebasan, tetapi juga membuka pintu menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi dan cinta kasih universal. Melepaskan, dalam semua bentuknya, adalah jalan untuk menemukan kedamaian abadi. Kebijaksanaan yang tinggi adalah kualitas batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. 7 tanda di atas mencerminkan perjalanan spiritual yang mendalam, yang membutuhkan usaha, kesabaran, dan ketulusan hati. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan tantangan, kebijaksanaan adalah cahaya yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dengan menanamkan kebijaksanaan dalam hati kita dapat menghadapi segala situasi dengan ketenangan dan kasih sayang. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan mengembangkan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, kita tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Mari kita renungkan dan praktikkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup yang selaras dengan Dhamma dan mencapai kedamaian sejati. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, kita terus membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.